dan pengisian bulirnya dari padi IPB9G atau padi yang berkarakter amfibi. Nah, sedikit berbeda. Kalau padi amfibi ini sudah sering kita bahas juga ya, yang di video-video kita. Selamat datang dan berjumpa lagi para sedulur tani di Nusantara. Bagi Anda yang baru menemukan saluran ini, silahkan dukung kami dengan menekan tombol jempol, subscribe dan share, atau bagikan saluran ini, supaya petani yang lain bisa mengambil manfaat. Sedulur tani, kalau saat ini saya berada di tengah-tengah dari padi yang kita nobatkan secara pribadi ataupun nanti secara akademik, monggo. Ini adalah proses jebulnya atau keluar malainya. Nah, daun benderanya memang tegak dan tinggi secara lebar, tapi perbedaan dengan yang MR tadi itu adalah, nah ini sedikit melambai besarnya, lemes ya. Jadi kita lihat, kalau yang tadi kan tegak-tegak dan ini kayaknya nah lebar kemudian melambai. Dan dari segi bulir sebenarnya tidak kalah. Nah, kita lihat yang ini aja. Nah, ini adalah bulir dari padi amfibi ya, rapat, panjang, tapi lebih besar dari yang MR tadi. Nah, ini. Nah, lihat ini tangan saya. Ini sama, kita ambil videonya ini adalah pada tanggal 23 Mei 2022 dan umurannya adalah hampir sama dengan yang MR 323 karena tanam atau tandurnya kemarin bersamaan ya, dan ini sama-sama lagi proses. Nah, pengisian bulir ini saya tidak ada di pinggir ya, ini saya sengaja ke bagian tengah dan kita lihat. Nah, ini adalah amfibi. Nah, potensi bulir, jumlah bulir, kerapatan, nah bagus. Nah, ini lebih jelas ya. Kemudian hal lain sewering sudah kita bahas, tapi ini gambaran saja sekilas seperti ini. Malai juga bersembunyi di balik daun, sehingga kalau dari atas kesannya tidak terlihat ya. Tapi kalau kita pentelengi, nah ini kita pentelengi ke bagian bawah, ternyata banyak malai-malai yang memiliki potensi bagus. Nah, ini dari dua malai seperti ini ya, dulur ya. Dan yang paling kita suka dari padi ini adalah ketahanan terhadap kekeringan, cekaman kekeringan atau kekurangan air. Ini masih sampai hari ini masih kita andalkan, khususnya untuk lahan-lahan yang kadang kita tidak bisa memprediksi kondisi airnya, baik itu dari air hujan maupun dari air pompa atau pompanisasi atau mungkin air waduk juga atau irigasi ya, baik teknis maupun non teknis. Ini nah ini loh, ini sama di sekilas dia lebih rapat, bulirnya kecil, tidak terlalu kecil ya, dari standar mungkin ini hampir sama dengan 64 ataupun pajajaran yang pernah tanam pajajaran ya. Cuma ini lebih kecil, lebih rapat, dan dia lebih tahan kering. Dan kemarin kita lihat juga ini relatif selamat dari serangan blas, terutama yang ngasih atau jamur yang masih menjadi momok di daerah kita ya, serangan blas Pyrrhicularia oryzae atau Pyrrhicularia grisea. Nah, ini nah, ini kalau daun bawahnya sedikit melambai, tidak tegak, banyak daun, tapi kalau dari daun atasnya tegak. Tinggian juga ini sekitar 90 cm ya, 90 cm, jadi tidak terlalu tinggi. Terus keseragaman, nah udah sangat-sangat seragam.
Ini satu area ini adalah padi amfibi. Nah, ini juga sama, alhamdulillah sudah mulai merunduk separuh ya. Ini hampir sudah berapa pengisian bulir, kita lihat ini sudah jalan hampir 75 karena sampai pangkal ini. Nah, sudah terisi ya. Ini adalah padi tipe gogo atau ladang tahan kering, tapi kita pakai pada hujan terutama untuk MT1 ya, karena kita ngambil karakter tahan penyakitnya juga tahan keringnya. Ini daerah Sidomulyo masih menjadi tempat tersendiri di teman-teman petani kita. Masih banyak yang beberapa musim ini masih menanam padi amfibi ini ya. Oke, dari itu nanti akan kita lihat lagi padi Banowati kita masih ada, kemudian Trisakti, dan kita juga ada SR, kemudian nanti mentik susu. Oke, monggo sedulur tani, kita lanjutkan aktivitas kita. Kita nanti semoga masih bisa menyambung penjelasan-penjelasan, berbagi pengalaman di lahan terkait pilihan-pilihan padi, baik itu dari jenis galur maupun varietas yang bisa menjadi rekomendasi petani ya. Kita sarankan dan kita rekomendasikan itu mengikuti kondisi lingkungan, supaya nanti bisa meminimalkan atau mengurangi resiko kegagalan karena rintangan atau cobaan yang ada di lingkungan petani yang menanam padi saat ini. Nah, dari saya Heri, Agromas Nusantara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.